Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners manapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia. Senang sekali rasanya saya Fiona Jeretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program spesial kita sore hari ini, program Bincang Kota edisi 21 Agustus 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi-informasi aktual, informatif dan juga tentunya bisa mengedukasi Tribuners dimanapun berada. Dan kali ini sangat spesial karena View sudah kehadiran satu sosok yang tentunya katanya menjadi orang yang selalu dihindari karena ini berkaitan tentang pajak, tapi sesungguhnya kalau selepas dari program ini Tribuners jangan menghindari orang ini ya. Dan narasumber kita hari ini ada Ibu Haja Artati SEMM selaku Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar, dan tentunya kita akan mengemas perbincangan kita dengan tema kita hari ini mengenai optimalisasi PAD lewat pendataan dan pendaftaran wajib pajak. Untuk itu langsung saja kita sapa dan tentunya berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Selamat sore Bu. Sore Bu. Gimana kabarnya Bu, Ibu Ya. Tati? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya Bu. Iya. Mungkin boleh sapa-sapa Tribuners dulu nih Bu, sedang menyaksikan kita. Ya boleh. Terima kasih. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Tribuners telah mengundang kami untuk bincang-bincang pada sore hari ini. Iya. Alhamdulillah diberikan kekuatan kesehatan sampai saya bisa hadir di tempat ini, dan alhamdulillah mungkin pemirsa belum mengenal saya. Sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Artati SEMM. Kebetulan diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pajak Pendaftaran Pajak di Kota Makassar pada kantor Bapenda. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih, sekali lagi terima kasih karena saya bisa hadir langsung untuk ya Bu, menyapa Tribuners. Baik Bu, dan tentunya keadaan hari ini sehat walafiat ya Bu. Kalau aktivitas akhir-akhir ini mungkin menjalankan aktivitas apa saja nih Bu hari ini? Ya, hari ini dan bukan hari ini saja. Oke. Dari pertama masuk ke Bapenda itu aktivitas dan rutinitas keseharian adalah mendata dan mendaftarkan wajib pajak yang ada usahanya baru. Kami daftarkan sebagai wajib pajak. Usaha baru yang ada di Kota Makassar itu wajib didata dan didaftar oleh Ibu dan tim ya Bu? Iya. Oke. Seperti itu. Ya, kalau berbicara tentang pendataan dan pendaftaran Ibu, mungkin durasi atau mungkin kerja-kerja operasionalnya apakah di jam-jam tertentu saja, jam 8 sampai jam 4 sore atau gimana Bu? Apakah ada kesibukan lain mungkin di malam hari? Jadi pendataan wajib pajak itu sebenarnya itu beroperasi pada jam 10 siang hari, karena pada jam-jam itu objek pajak restoran maupun yang lainnya itu baru buka. Namun di sisi lain itu ada juga objek pajak yang terbuka pada malam hari. Benar. Ya, benar. Jadi alhamdulillah kami ada surat tugas baru yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah itu untuk di data wajib pajak yang beroperasi malam, seperti itu. Jadi ini tugas tambahan baru itu sebenarnya agak rumit ya, karena misalkan wanita yang turun malam atau karyawan wanita yang turun menjalankan pekerjaan itu kan banyak resiko-resiko yang harus dihadapi. Benar. Banyak resiko, tapi dengan semangat yang diberikan oleh Kepala Badan, kami optimis bahwa wanita pun bisa sama dengan laki-laki. Iya, seperti itu. Dan mungkin berarti bukan hanya di jam kerja biasanya seperti perkantoran begitu ya Bu, hanya dari jam 10 sampai jam 4 sore, tapi juga di malam hari. Itu sudah berlangsung sejak kapan Bu? Kalau yang pagi hari jam 10 sampai jam 4 sore itu memang dari awal terbentuknya pendataan dan pendaftaran pajak itu sudah kita lakukan. Tapi yang bertugas malam itu pernah kita lakukan sebelumnya. Namun karena situasi
kurang memungkinkan, maka terpending dan akan dilakukan kemudian. Ini belum baru, baru akan. tugasnya baru. Oh, iya. Jadi mungkin besok sudah akan dilakukan kembali. Jadi dilaksanakan. buat Tribuners yang punya usaha ini selamat menanti ya Bu. Iya, benar. Selamat menanti, tapi bukan berarti harus takut begitu ya. Karena memang kalau usaha harus ada pajak yang dibayarkan begitu kan Bu. Iya, ya, benar. Berbicara tentang pajak Bu, pastinya ada beberapa objek pajak begitu yang menjadi kewajiban dari bidang pendataan dan juga pendaftaran wajib pajak. Mungkin ada objek-objek apa saja itu Bu? Jadi yang merupakan kewajiban kami yang di pendataan dan pendaftaran itu mendata objek pajak itu sebanyak 9 objek. 1 restoran, 2 objek pajak reklame, 3 hiburan, 4 parkir, 5 hotel, 6 sarang burung walet, 7 PPJ, 8 mineral bukan logam, 9 air bawah tanah. Ya. Berarti ada 9 objek ada 9 pajak objek yang menjadi kewajiban. Iya, benar. Kalau di Makassar sendiri Bu, hingga hari ini mungkin di tahun ini khususnya, kalau berdasarkan data mungkin kita boleh tanyakan nggak Bu, terkait data seberapa banyak sih objek pajak di antara 9 itu totalnya? Pada tahun 2021 itu sebanyak 3.000 lebih objek pajak baru. Mungkin pengaruh COVID ya. Iya. Mungkin pengaruh COVID. Tapi 2022 itu peningkatannya sebesar 5.000 lebih. Oh, lebih banyak lagi? Lebih banyak lagi 2022. Dan 2023 untuk sampai dengan akhir bulan Agustus itu kurang lebih 4.000. Kurang lebih 4.000. Berarti di tahun 2021 ada 3.000-an lah ya. Kemudian di tahun 2022 5.000-an. Tapi di tahun 2023 ternyata hanya 4.000-an. Tapi kan belum berakhir. Belum berakhir. Iya benar, belum berakhir. Berarti berpotensi ada peningkatan lebih banyak lagi ya? Alhamdulillah mungkin lebih banyak dari tahun sebelumnya karena dengan adanya pendataan malam yang kami akan lakukan. Tapi di antara semua itu Bu, ada penambahan usaha-usaha baru dari 3.000, 5.000, dan 4.000 sampai saat ini. Apakah semua membayar pajak Bu? Kalau masalah pembayaran itu bukan di ranah kami. Berarti memang pendataan aja ya Bu? Hanya pendataan. Jadi terkait dengan pembayaran itu ada teknis. Di bagian teknis. Benar. Ibu kalau berbicara tentang pajak, ini masih awam mungkin bagi sebagian orang, atau tahu tapi nggak paham gitu. Sebenarnya wajib pajak itu yang dimaksud seperti apa sih? Apa kriterianya sih Bu, wajib pajak itu? Jadi wajib pajak itu kalau menurut Perda segala usaha yang dilakukan oleh baik per person maupun badan usaha itu sudah dikategorikan wajib pajak. Segala usaha yang ada, misalkan usaha restoran itu wajib, reklame itu sudah wajib. Jadi ada 9 itu, yang 9 yang saya sebutkan tadi itu sudah dikategorikan wajib pajak apabila memiliki usaha tersebut. Dan yang paling banyak Bu di antara 9 itu restoran mungkin ya di Kota Makassar? Kalau di Kota Makassar itu pertama reklame. Paling banyak reklame? Paling banyak reklame. Kedua restoran. Kalau diurutkan sampai 5 terbesar Bu, reklame, restoran, terus apa lagi? Maksudnya yang buka-buka usaha ya. Usaha reklame. Lihat nih Kota Makassar. Kemudian setelah usaha restoran atau mungkin kafe-kafe, di urutan itu kan masuk kategori restoran. Di urutan ketiga itu ada objek pajak apa? Ketiga itu PPJ. Kemudian setelah itu yang keempat, kan PPJ itu setiap rumah ya, tapi datanya tidak ada di kami. Tapi itu yang sumbangsi terbesar ya? Sumbangsi terbesar. Untuk PAD kan? Untuk PAD. Kalau berkaitan dengan mekanisme Bu, misalnya ada nih wajib pajak atau mereka orang-orang yang punya usaha tapi belum mendaftarkan.
Mungkin bagaimana mekanisme atau sistem yang mereka harus tempuh lalui untuk menjadi atau membayar atau masuk dalam kategori wajib pajak. Iya. Boleh dijelaskan mungkin Bu Tati? Boleh. Jadi perorangan yang melakukan usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak itu sebenarnya itu kalau sesuai dengan undang-undang ataupun perda itu yang bersangkutan yang mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Kota Makassar. Tapi mungkin saja ada yang kurang memahami atau ada yang pura-pura tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu, mungkin saja ya. Mungkin saja. Ini kemungkinan. Tahu tapi pura-pura tidak tahu. Jadi karyawan kami turun ke lapangan, tapi walaupun tidak seperti itu, tapi tiap hari turun ke lapangan menyisir potensi-potensi yang ada di Kota Makassar, potensi pajak yang ada di Kota Makassar. Seperti itu. Dan terbaru mungkin ada berapa yang didapatkan Bu? Mungkin kemarin, kan ini tiap hari Bu ya, ada melakukan pendataan. Kalau kemarin atau kalau hari ini kayaknya belum terdata semua kali ya? Atau sudah ada? Kalau hari ini kan pendata turun pagi pulang sore, jadi kami belum memastikan berapa yang masuk pada hari ini. Berarti kalau kemarin Bu ada penambahan mungkin 1-2 usaha yang didapat? Kalau dalam sehari itu kurang lebih 20. Oh, oke. Iya, kurang lebih 20 dalam setiap harinya Bu? Setiap hari. Oke. Kurang lebih 20. Berarti ini menyasarnya ke seluruh daerah di Makassar ya? Seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Makassar. Oke. Iya Bu, kalau misalnya secara online mungkin udah ada sistemnya untuk mendaftar sendiri? Jadi untuk secara online ini sementara programnya dibuatkan untuk pendaftaran online ke depan. Insya Allah akan dilakukan oleh Bapenda. Berarti saat ini masih manual? Masih on progress. On progress untuk digitalisasinya, pendaftaran online. Tapi berarti untuk saat ini masih manual? Iya, masih manual. Ke kantor ya Bu? Iya. Apakah dikenakan biaya mungkin Bu? Nggak ada biaya apapun yang dipungut. Iya, takutnya mungkin wajib pajak ini atau calon wajib pajak merasa takutnya ada yang dibayar gitu pada saat mendaftar. Gratis Bu. Nah, tidak dikenakan biaya sepeser pun ya Bu. Iya. Baik, kalau berbicara tentang pendataan Bu ya, dengan pendaftaran selain gratis, kalau penyimpanannya mungkin data-datanya ini ada di sistem tertentu kah atau seperti apa Bu? Iya, kalau penyimpanan data-data aman, ada di sistem kami namanya Simpakdu. Oke. Iya. Apa Bu? Simpakdu. Simpakdu. Iya. Dari akronim dari apa tuh? Sistem Informasi Pajak Terpadu. Oke, Sistem Informasi Pajak Terpadu. Di sana semua data-data yang ada di Kota Makassar. Iya, untuk khusus bidang pendataannya. Tapi kalau ngomongin pendataan Bu, ini kan semakin banyak yang terdata, berarti wajib pajaknya juga semakin banyak kan Bu? Iya. Kalau PAD sendiri Bu, Ibu Tati mungkin tahu target PAD di tahun ini di angka berapa Bu? Yang baru-baru saya tahu 1,6. 1,6 miliar. Oh, triliun. Iya. Wah, banyak ya. Ibu, ini kan mungkin masih banyak yang belum paham gitu. Iya. Kalau mau mendaftarkan diri, perlu kemana nih? Bidang mana? Ya kan? Berarti pada saat masuk ke Bapenda, itu yang perlu dituju pertama ke bidang pendataan dan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi di Bapenda sendiri itu ada beberapa bidang mungkin. Ada namanya pelayanan, UPT pelayanan. Jadi di UPT pelayanan itu ada juga bidang apa? Ada juga tempat pendaftaran objek pajak di situ. Ada tempat pendaftarannya. Ada staf yang menangani terkait dengan pendaftaran. Oke. Jadi kalau misalnya untuk pendataan di UPT pelayanan. Iya. Kalau misalkan telah dijelaskan di UPT pelayanan, kemudian wajib pajak tersebut belum memahami, baru diserahkan ke pendataan, bidang pendataan. Oke. Kemudian setelah terdaftar, ini tugas siapa lagi nih Bu? Tugas bidang mana lagi nih Bu? Ya, setelah terdaftar, jadi semua objek yang telah didaftar di bidang pendataan dan pendaftaran itu selanjutnya itu secara sistematis itu lanjut ke bidang teknis masing-masing. Ya.
Jadi ada bidang teknis, reklame, restoran, hotel, ada semua bidangnya. Berarti istilahnya pendataan dan pendaftaran ini corong utama ya? Iya, benar. Oke, setelah dari teknis, ada bidang apa lagi nih Bu? Setelah dari teknis, ada bidang pengawasan. Pengawasan. Ya, jadi di bidang pengawasan itu bisa digodok wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya. Jadi diberikan peringatan-peringatan seperti itu. Berarti ini tidak ada, maksudnya data-data yang dari bidang pendataan dan pendaftaran ini diberikan ke teknis dan ke penertiban juga, Bu? Iya, jadi kan ini satu kesatuan sistem. Setelah terdaftar, secara otomatis datanya sudah terintegrasi ke teknis. Seperti itu. Baik. Jadi misalkan di teknis juga ada yang tidak membayar, secara otomatis terintegrasi ke bidang pengawasan. Oke. Ya. Tapi saat ini masih banyak yang belum membayar, Bu? Kalau masalah belum membayar tidaknya saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Karena bukan di bidang kami. Walaupun memang datanya terintegrasi. Iya. Terintegrasi tapi bukan bagiannya Ibu. Iya, bukan di bagian saya. Iya. Ibu, kalau biasa kita baca di internet atau sosial media, tugas-tugasnya di bidang pendataan dan pendaftaran ini adalah melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak. Ini maksudnya pendataan ulang apakah seperti yang tadi katakan turun langsung begitu? Terus didata ulang atau kayak gimana, Bu? Jadi kalau yang pendataan ulang itu maksudnya wajib pajak yang sudah terdata itu didata kembali karena dianggap bahwa ada perubahan-perubahan datanya. Seperti contohnya misal restoran. Yang awal pendataan itu misal kursinya hanya misalkan 7, terus ada perubahan misalkan berubah menjadi 10, makanya itu perlu diadakan pendataan ulang. Karena dengan banyaknya kursi berarti terpengaruh dengan pendapatannya mereka. Gitu. Terus hal-hal lain yang memengaruhi selain tadi penambahan kursi mungkin ada apa lagi nih, Bu? Selain penambahan kursi, seperti juga reklame kan biasa ada penambahan ukuran. Itu perlu kita data ulang. Berarti semakin besar semakin ya, banyak semakin yang besar, dibayarkan. semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan. Iya. Lantas Bu, untuk strategi dari Bapenda gitu sendiri untuk mendongkrak PAD gimana, Bu? Ini kan corong utamanya ada di bidang pendataan dan pendaftaran. Mungkin optimalisasi yang dilakukan selain turun langsung ke lapangan, ada strategi apa lagi nih, Bu? Kalau strategi-strateginya yang Bapenda ya, khusus Bapenda itu saya lihat banyak. Seperti terkait dengan pembayaran supaya wajib pajak itu dipermudah itu, maka dia membuka ruang yang namanya sistem Pakinta. Jadi sistem Pakinta itu terintegrasi semua di dalam pembayaran. Jadi ada Shopee, ada Alfamart, Indomart. Jadi di situ terintegrasi semua terkait dengan pembayaran. Itu tujuannya untuk mempermudah wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Seperti itu. Berarti kalau di bidangnya Ibu, pendataan dan pendaftaran mungkin tantangan yang dihadapi itu ada apa saja nih? Apakah kesadaran masyarakat yang masih kurang atau mungkin ada hal-hal apa saja yang memengaruhi nih, Bu? Ya, yang terutama itu yang mempengaruhi kami di bidang pendataan dan pendaftaran itu yang utama adalah kesadaran masyarakat yang belum memadai. Karena banyak yang saya lihat itu masyarakat yang dia keluhkan belum tersosialisasinya belum tersosialisasi pajak, masalah pendataan dan pendaftaran. Dia belum mengetahui bahwasanya usaha reklame misalkan ya, Bu ya. Misalkan reklame itu dia belum mengetahui bahwa dia memasang reklame itu wajib membayarkan pajaknya. Seperti itu. Dia kira memasang reklame cuma megah-megahan, cuma cantik-cantikan aja sampai dipasang di rumahnya. Malah banyak yang mengkomplain, kenapa saya dikenakan pajak sementara ini saya pasang di rumah saya. Ya itulah kendalanya, karena dia belum memahami. Tapi walaupun seperti itu dia mengkomplain, tapi tetap dia datang di kantor itu, saya tetap memberikan pengarahan, dan dia setelah diberikan pengarahan dia memahami, dan tanpa basa-basi lagi dia langsung membayar pajaknya. Berarti perlu banyak sosialisasi begitu yang dilakukan ya, Bu?
Iya. untuk membuat masyarakat paham begitu bahwa sekecil apapun mungkin pemasangan reklame baik itu di depan rumah atau di halaman rumah itu juga termasuk harus membayar pajak ya kan? Iya. Jadi apapun itu yang jelasnya buka usaha dan dia mempromosikan usahanya melalui media reklame itu kan wajib membayar pajaknya karena ada objek usaha yang dia promosikan. Kalau mungkin minimum kalau berbicara tentang restoran begitu Bu, pajak restoran, apakah mungkin ada minimum yang penghasilan mereka yang perlu ditargetkan gitu, misalnya minimal 500.000 baru membayar pajak atau gimana Bu? Kalau dalam Perda nomor 2 tahun 2018 tidak ada batas minimalnya. Jadi walaupun wajib pajak berpenghasilan 100.000 tetap kami data dan daftarkan Bu. Seperti itu. Bu, ini sejalan juga dengan istilah ekstensifikasi dan intensifikasi nggak sih Bu? Boleh dijelaskan sedikit mungkin buat paham? Jadi ekstensifikasi itu maksudnya menggali potensi-potensi baru yang ada di luar sana untuk meningkatkan PAD. Jadi penggalian khusus untuk usaha-usaha yang baru. Sementara ekstensifikasi itu tujuannya bagaimana caranya meningkatkan PAD dengan objek pajak atau wajib pajak yang telah ada. Bagaimana caranya menggali untuk meningkatkan pembayaran pajaknya. Seperti itu kalau intensifikasi. Bagaimana caranya mengaruhi mereka begitu ya untuk punya. Bagaimana caranya memberikan trik-trik kepada wajib pajak agar maksudnya dengan sukarela, dengan kesadaran sendiri membayarkan pajaknya, maksudnya meningkatkan pajaknya seperti itu. Berarti kalau dari Bapenda mungkin ada trik-trik apa ini yang disampaikan Bu hingga bisa memengaruhi para wajib pajak membayar atau mendata begitu dirinya? Iya, jadi saya sarankan ke semua para pelaku usaha itu khususnya usaha baru itu agar dengan kesadaran sendiri mendaftarkan usahanya itu ke Bapenda tanpa ada lagi ada unsur-unsur anggota kami yang turun ke lapangan seperti itu. Maksudnya dengan kesadaran sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun datang sendiri langsung mendaftarkan pajaknya seperti itu. Tapi mungkin mereka butuh sosialisasi begitu. Apakah mungkin akan diberikan wadah seperti itu sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda bersama masyarakat mungkin di kecamatan ini, di kecamatan ini? Apakah mungkin ada atau sudah ada Bu? Kalau yang selama ini mungkin belum, tapi insya Allah saya sudah ada rencana ke depan itu ingin melakukan sosialisasi melalui mobil. Jadi setiap hari ada anggota kami atau karyawan dari Bapenda itu turun ke lapangan menghimbau kepada masyarakat melalui mobile. Mobile berarti ini mobil keliling begitu ya, mobil istilahnya. keliling menghimbau kepada masyarakat agar yang memiliki usaha baru agar segera mendaftarkan usahanya seperti Atau itu. mungkin kalau melalui sosial media Bu bisa diakses kemana informasi-informasi untuk bagaimana sistem mereka awalnya harus mendaftarkan diri. Itu mungkin ada sosial media yang boleh diakses Bu? Iya boleh. Yang saya sangat berterima kasih kalau Tribun Timur mau Iya benar mungkin sebagai himbauan ya kepada masyarakat dipasang di media sosial seperti ini, seperti koran atau di online, media online menghimbau kepada masyarakat itu saya sangat berterima kasih dalam artian membantu kami dari pihak perdata. Tapi kalau dari Bapenda sendiri punya sosial media mungkin Bu? Bapenda Makassar mungkin yang bisa diakses oleh masyarakat Tribuners? Kalau di Bapenda sendiri? Bapenda Makassar mungkin ya? Iya, akun Instagramnya Bapenda mungkin? Ada di bisa situ. diakses kan oleh masyarakat? Iya Bu, kalau dari Instagram mungkin bisa diakses terkait bagaimana caranya atau informasi apa ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bapenda baik itu bidang pendataan, pendaftaran. Ini kan biasa masyarakat juga kepo Bu, ada aktivitas apa saja sih? Dan yang kayak terbaru ini bulan lalu maksudnya, bulan lalu ada kunjungan ya Bu dari
dari Bapenda Kutai kalau nggak salah Bu ya. Iya, Ini iya. ada kunjungan kerja sama mungkin atau gimana Bu? Boleh Kunjungan jelaskan? kerja. Oh, kunjungan kerja. Berarti ini menjelaskan bahwa Bapenda Kota Makassar sudah terbukti baik ya Bu? Iya. Karena bisa didatangi oleh Iya. Bapenda dari kota lain. Ya, kalau saya lihat memang Makassar dibanding dengan yang pernah datang ya, berarti Makassar yang lebih baik dari, bukan berarti menyepelekan yang lain, Iya, benar, tapi ya benar. Makassar yang Bapenda Makassar mungkin lebih baik dari mereka-mereka yang datang, mungkin seperti itu. Iya, Bapenda Makassar bisa menjadi percontohan Iya, gitu, iya, ya kan? bisa menjadikan contoh bagi banyak Yang orang. paling menarik sih Bu, di tahun ini bahkan belum akhir tahun sudah ada 4.000-an wajib pajak yang mendaftarkan diri ya kan Bu? Iya, yang setelah didaftar. Benar. Dan setiap harinya ada penambahan terus. Bahkan hari ini kita harapnya ada penambahan lagi kan Bu? Iya, Hingga nanti semoga. jam operasional Iya. kerja sudah selesai. Dan besok mulai pendataan malam. Ya, besok sudah dilakukan pendataan malam. Akan berlangsung berapa lama Bu pendataan malam ini? Ya, berlangsung seterusnya. Tidak ada batasnya. Iya. Karena ini masalah kerja, ini tidak ada batas. Oke. Ya ini perlu disampaikan mungkin Bu kepada Tribuners yang punya usaha di malam hari, seperti apa Bu yang akan dikenakan pajak Bu? Boleh disampaikan nih detailnya kayak gimana? Jadi saya perlu sampaikan kepada semua pemirsa Tribuners agar yang memiliki usaha malam ya, terkhusus hiburan ya, terkhusus hiburan, karena mungkin kalau pada siang hari hiburan tidak ada yang buka. Jadi mohon kerjasamanya, mohon dengan sukarela mendaftarkan diri ke Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Makassar, seperti itu. Jenis-jenis hiburannya Bu mungkin boleh disampaikan kayak gimana? Apakah hanya sebatas live musik atau kayak gimana Bu? Jadi yang memiliki misalkan rumah minum, Oke. bar, pijat, kalau misalkan pijatnya beroperasi malam, terus yang memiliki hiburan berupa live yang mendatangkan DJ, Oh, itu oke. termasuk juga hiburan. Berarti sampai saat ini belum ada yang melaporkan ya Bu? Ada sih. Oh sudah ada, tapi ada. mungkin belum masif begitu ya? Maksudnya mungkin belum maksimal ya. Heeh. Orang yang mendaftarkan wajib objeknya ke Bapenda. Nah itulah karena kesadaran. Iya. Karena Kembali lagi iya, kesadaran iya, mereka. kesadaran masyarakat yang masih kurang. Dan semoga melalui tayangan ini mungkin Tribuners yang punya usaha seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Tati boleh langsung nih datang ke kantor Bapenda mendaftarkan diri ya Bu Iya. sebagai wajib pajak. Kalau kesempatan kali ini Bu sebagai closing statement, Ibu Tati boleh mengajak semua Tribuners untuk atau memberikan imbauan nih. Mengingatkan sekali lagi untuk menjadi wajib pajak yang taat pajak Bu. Silahkan. Ya. Jadi saya menghimbau kepada semua Tribuners itu agar yang memiliki usaha, baik usaha baru yang ada di Kota Makassar maupun usaha-usaha yang melakukan penambahan objek itu agar segera mendaftarkan diri pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Mungkin Cukup Bu? seperti itu. Oke. Ibu ini mau kasih semangat dan juga buat para staf pendataan dan pendaftaran, nanti kerjanya sampai malam harus kerja lebih ekstra Bu. Boleh Iya. kasih semangat Bu pada tayangan ini. Oh iya, maaf saya lupa memberikan semangat kepada staf terkhusus di bidang pendaftaran dan pendataan. Mohon kiranya walaupun memiliki tugas tambahan, saya kira semangat yang perlu diutamakan. Karena dengan semangat kita bisa mencapai hasil yang diinginkan, yaitu target yang telah ditetapkan, yaitu 1,6 triliun. Semoga ke depan dengan kerja keras kita, target-target tersebut bisa kita capai. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Tati Ya, makasih. sudah mampir ke Tribun Timur menyampaikan informasi ini yang tentunya sangat perlu
disampaikan buat Tribuners dan masyarakat luas. Iya. Dan juga ini menjadi edukasi Bu ya pada kesempatan ini. Semoga nanti kesempatan-kesempatan lain juga kita bisa berdiskusi seperti ini dan memberikan informasi dan edukasi lagi Bu kepada Tribuners. Untuk itu Bu, sehat dan sukses selalu Bu Tati dan staf lainnya Bu, semangat bekerja juga Ya, Bu. semangat. Makasih Bu, makasih atas Iya. undangannya ke sini. Terima kasih Bu, dan tentunya terima kasih kepada Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Bincang Kota. Jangan lupa untuk saksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Fernanda Jaretno mewakili Ibu Tati dan juga tim. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.